Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil proyek pada mata kuliah Matematika Diskrit dengan judul Penyusunan Jadwal pada Mata Kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Untuk mata kuliah Matematika Diskrit diampu oleh Ibu Dr. Isnaini Roshida, MSI. Next. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Selvira Rizky Lestari dengan NIM 41014220047 dan ketiga rekan saya. Saya Wanda Eka Putri dengan NIM 41014220019. Dan saya Windy Restu Fitriani dengan NIM 41014220030. Dan saya Normalita Ayu Melinda dengan NIM 41014220045. Baik, untuk selanjutnya, terdapat 5 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi proyek kali ini. Untuk poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Poin kedua, tinjauan pustaka. Poin ketiga, metode. Poin keempat, hasil dan pembahasan. Serta untuk poin yang terakhir, yaitu kesimpulan. Next. Baik, pada poin pertama, pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya kepada Nurmalita. Saya silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu pendahuluan mengenai latar belakang. Matematika diskrit merupakan salah satu cabang matematika yang mengkaji tentang objek-objek diskrit. Salah satu materi bahasan dalam matematika diskrit adalah mengenai teori graf. Teori graf sendiri pertama kali dikenal pada tahun 1736 oleh seorang matematikawan Swiss bernama Leonhard Euler yang berhasil menemukan jawaban atas permasalahan jembatan Königsberg yang dengan cara memodelkan masalah ke dalam bentuk graf. Dalam mempelajari teori graf terdapat salah satu topik yang cukup menarik, yaitu pewarnaan graf atau graph coloring. Pewarnaan graf sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pewarnaan titik atau simpul atau vertex, pewarnaan sisi atau edge, dan pewarnaan wilayah atau peta. Misalkan terdapat suatu graf G terdiri dari 2 himpunan yang berhingga, maka dapat dinotasikan dengan G sama dengan V, E, dengan V merupakan himpunan tidak kosong. V sama dengan V1, V2 hingga Vn, dan E merupakan himpunan sisi yang menghubungkan titik dalam graf. E sama dengan E1, E2 hingga En. Pewarnaan pada graf G adalah pemetaan warna-warna pada simpul sisi atau wilayah pada graf G sedemikian sehingga untuk setiap titik, sisi, atau wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Graf G dikatakan berwarna N apabila terdapat pewarnaan dari G yang menggunakan sebanyak N warna. Jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai suatu graf disebut indeks kromatik atau chromatic index yang dinotasikan dengan X aksen G. Next. Pada penerapannya, teori graf dapat dihubungkan dengan berbagai bidang ilmu dan juga kehidupan sehari-hari, seperti pada penjadwalan mata pelajaran, cara penempatan bahan kimia, dan lainnya. Maka pembahasan kali ini menekankan pada permasalahan mengenai bagaimana pengaturan jadwal kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang apabila diketahui jumlah dosen yang tersedia dengan banyaknya kelas agar tidak terjadi penjadwalan ganda atau bahkan bertubrukan jadwal antar satu dosen dengan dosen lainnya, juga antar satu kelas dengan kelas lainnya. Banyak jumlah dosen juga kelas yang diajar turut mempengaruhi bagaimana pengaturan jadwal yang baik. Oleh karenanya, dalam penyusunan sebuah jadwal kuliah, sangat dibutuhkan strategi yang sesuai guna jadwal yang ada supaya dapat berjalan secara efektif dan efisien.
Pewarnaan graf yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah penjadwalan atau scheduling ini salah satunya adalah dengan algoritma penyelesaian. Salah satu algoritma penyelesaian pewarnaan graf adalah algoritma Wurtz-Powell. Algoritma Wurtz-Powell merupakan salah satu algoritma pewarnaan graf berdasarkan derajat tertinggi dari simpulnya atau pewarnaan simpul dan banyaknya sisi yang terhubung atau pewarnaan sisi. Next. Rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini terdapat 4 poin. Yang pertama, bagaimana cara yang dinilai efektif untuk menyelesaikan masalah penjadwalan atau scheduling pada kasus penyusunan jadwal kuliah Bahasa Indonesia Universitas Negeri Semarang menggunakan teori graf. Kedua, apakah terdapat cara sederhana dalam menentukan masalah penjadwalan atau scheduling dengan menggunakan teori graf? Yang ketiga, software apa yang dinilai mampu diterapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan penyusunan jadwal kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang? Yang keempat, berapakah jumlah kelas yang akan diampu oleh masing-masing dosen untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang? Next. Selanjutnya, yaitu tujuan yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara yang dinilai efektif dalam menyelesaikan masalah penjadwalan atau scheduling pada kasus penyusunan jadwal kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang menggunakan teori graf. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat cara sederhana dalam menentukan masalah penjadwalan atau scheduling dengan menggunakan teori graf. Yang ketiga, untuk mengetahui software yang dinilai mampu diterapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan penyusunan jadwal kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah kelas yang akan diampu oleh masing-masing dosen untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Next. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka mengenai bahasa pemrograman C++. Pemrograman merupakan metodologi pemecahan masalah, lalu menuliskan algoritma pemecahan masalahnya ke dalam notasi tertentu. Maka bahasa pemrograman merupakan cara menggunakan suatu bahasa komputer dengan tata bahasa dan aturan tertentu dalam penulisan perintah dan struktur program, pendeklarasian, serta pengoperasian translatornya. Indah Yanti dan Rahmawati 2020. Bahasa C++ merupakan turunan dari bahasa C yang merupakan induk besar dari banyak bahasa pemrograman yang berkembang saat ini, seperti PHP, Visual C, dan Java. Terdapat beberapa kelebihan bahasa C++, di antaranya bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman yang populer. Bahasa C++ banyak dibutuhkan dalam dunia kerja, khususnya yang bergerak di bidang embedded system. Bahasa C++ banyak digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi canggih, contoh Google Earth dan Skype, yang modul intinya menggunakan C++. Indah Yanti dan Rahmawati 2020. Next. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai kode blocks. Kode blocks adalah suatu program lingkungan pengembangan terpadu bebas, nirlaba, bersumber terbuka, dan lintas platform. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rianti 2018, terdapat beberapa fungsi dan perintah yang terdapat dalam software kode blocks. Di antaranya, print dan scan merupakan sebuah fungsi pustaka dalam bahasa C yang berfungsi untuk menerima output. Fungsi ini terletak pada file header, sehingga sebelum menuliskan perintah print dan scan, maka perintah include harus ditulis terlebih dahulu. Next. Selanjutnya, tinjauan pustaka menurut GeoGebra. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika adalah aplikasi GeoGebra. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika populer yang banyak digunakan oleh guru dan peserta didik di seluruh dunia.
Perangkat lunak ini menyediakan alat-alat matematika dinamis untuk menggambar, mengukur, dan memvisualisasikan berbagai konsep matematika, termasuk geometri, aljabar, kalkulus, dan statistika. Aswan dan kawan-kawan 2024. Menurut Hall dan Camble dalam Waluyo 2016, menyebutkan software ini memadukan kemampuan geometri dinamis, sistem komputer aljabar, dan lembar kerja. Persamaan-persamaan dalam aljabar ditransformasikan ke dalam bentuk geometris. Hal ini menjadikan GeoGebra sebagai program komputer yang sangat ideal untuk digunakan sebagai media pembelajaran matematika. GeoGebra memungkinkan pengguna untuk membuat konstruksi geometris, melakukan perhitungan aljabar, dan mengamati interaksi antara berbagai objek matematika. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Wanda Eka Putri. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pewarnaan sisi graf. Pewarnaan pada graf adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi, atau wilayah pada graf sedemikian sehingga setiap simpul, sisi, atau wilayah yang bertetangga mempunyai warna yang berbeda. Afriyantini 2017. Menurut Salayan pada tahun 2020, dalam teori graf dikenal istilah pewarnaan graf atau graph coloring, yaitu sebuah metode untuk memberi label pada sebuah graf. Pewarnaan sisi atau edge coloring merupakan pemberian warna yang berbeda pada sisi-sisi yang bertetangga, sehingga tidak ada dua sisi yang bertetangga mempunyai warna yang sama. Jumlah warna minimal atau XG yang dapat digunakan untuk mewarnai sisi-sisi dalam suatu graf G disebut bilangan kromatik. Saifuddin 2015. Next. Selanjutnya ada teori graf. Teori graf adalah bagian dari disiplin ilmu matematika diskrit yang sangat berguna untuk mengembangkan model-model terstruktur dalam berbagai situasi dan sangat banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menurut Zeki Matua tahun 2017. Secara konsep, teori graf diantaranya mencakup jenis-jenis graf dan representasinya, graf isomorfik, graf bidang, lintasan dan sirkuit Euler, lintasan dan sirkuit Hamilton, lintasan terpendek, persoalan pedagang keliling, persoalan tukang pos Cina, dan pewarnaan graf menurut Aziz 2021. Suatu graf G atau biasa disimbolkan dengan G sama dengan V, E didefinisikan sebagai suatu pasangan himpunan VG, EG, CG, di mana VG adalah himpunan tak kosong dari elemen yang disebut titik atau vertex, EG adalah himpunan sisi atau edge, dan CG adalah suatu fungsi keterkaitan atau incidency function yang mengaitkan setiap sisi di G dengan pasangan titik di G. Next. Kemudian masuk ke metode. Yang pertama ada metode pengumpulan. Informasi yang digunakan untuk menyusun penulisan laporan ini dikumpulkan melalui dua metode, yaitu studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan setelah penulis membuat rancangan dari permasalahan yang ada. Kemudian, penulis mengumpulkan data dan informasi yang mendukung penulisan laporan ini dengan cara melakukan studi kasus. Studi kasus dilakukan dengan tahapan riset lintas sumber secara online. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang telah dibuat memiliki dasar yang kuat dan dapat diandalkan. Next. Yang kedua, ada metode analisis data. Penulis melakukan analisis data yang diperoleh agar mengetahui seberapa valid data yang diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, data diseleksi berdasarkan dosen pengampu dan kelas untuk menyelesaikan penelitian, kemudian beberapa data diambil sebagai sampel untuk dilakukan olah data. Yang kedua, data yang sudah diolah menggunakan algoritma Wedge-Powell, kemudian dibentuk menjadi sebuah graf yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Yang ketiga, selain dengan menggunakan algoritma Wedge-Powell, pewarnaan graf dapat ditentukan dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ pada software CodeBlocks untuk menentukan banyaknya warna guna penyusunan jadwal yang efektif. Next. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan.
Dalam pembuatan jadwal kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang, perlu memperhatikan ketersediaan jumlah dosen dengan kelas yang tersedia. Pada tabel 4.1 terdapat data ketersediaan dosen dan kelas Bahasa Indonesia yang masih acak dan belum rata. Next. Kemudian, representasi graf. Sebelum membuat graf penyusunan jadwal dosen dan kelas pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini, diawali dengan merepresentasikan komponen pada jadwal dosen dan kelas ke dalam graf menggunakan software GeoGebra. Graf dari permasalahan penyusunan jadwal dosen dan kelas dibuat dari dua himpunan, yaitu himpunan titik D1 sampai D8 dan himpunan titik K1 sampai K24. Himpunan titik D1 sampai D8 merepresentasikan jumlah dosen yang akan mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sedangkan himpunan titik K1 sampai K24 merepresentasikan banyak kelas yang akan diampu oleh dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sisi-sisi yang menghubungkan dosen dan kelas adalah urutan jam pelaksanaan perkuliahan Bahasa Indonesia. Untuk graf yang telah diwarnai kelas atau K diurutkan berdasarkan jumlah mahasiswa per kelas. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Selvira. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk representasi graf. Adapun graf yang menggambarkan hubungan antara dosen pengampu dan kelas yang diampunya diperlihatkan pada gambar 4.1 di samping. Nah, pada gambar 4.1 mengenai graf hubungan dosen pengampu dan kelas sebelum revisi. Nah, ini terdapat 8 dosen yang disimbolkan dengan D1 sampai D8 dan juga ada 24 kelas yang disimbolkan dengan K1 sampai K24. Nah, ini untuk masing-masing dosen dipasangkan dengan kelasnya. Semisal untuk D1 dipasangkan dengan K1, D2 dipasangkan dengan K2, dan seterusnya sampai D8 dipasangkan dengan K8. Kemudian terjadi pengulangan, untuk D1 kita pasangkan kembali dengan K9, D2 dengan K10, dan seterusnya sampai D8 kita pasangkan dengan K16. Kita lakukan pengulangan karena jumlah kelasnya masih tersedia. Kita pasangkan kembali, untuk D1 kita pasangkan kembali dengan K17, D2 dengan K18, dan seterusnya sampai D8 kita pasangkan dengan K24. Next. Kita masuk ke pewarnaan graf. Warna yang berbeda menunjukkan urutan waktu dari jam perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia terhadap dosen dan kelas yang diampu. Dari pewarnaan graf pada gambar 4.2 diperlihatkan bahwa setiap dosen memiliki tugas untuk mengampu 3 kelas pada mata kuliah Bahasa Indonesia, sehingga didapatkan indeks kromatik yang diperoleh adalah XG sama dengan 3. Nah, ini terdapat gambar yang kami perlihatkan. Gambar 4.2 yaitu pada gambar 4.2 yaitu pada graf hubungan dosen pengampu dan kelas setelah direvisi. Nah, untuk graf sebelumnya pada 4.1 kita telah perlihatkan grafnya itu masih graf berwarna abu-abu ya. Dan sekarang kita sudah warnai graf-graf tersebut sesuai dengan pasangan masing-masing dan sesuai dengan jumlah pengulangan yang ada. Nah, ini terdapat indeks kromatiknya itu ada 3, jadi warna yang kita tampilkan itu ada 3, yaitu ada warna jingga, warna hijau, dan juga warna biru yang sudah disesuaikan berdasarkan pasangan dari D ke K masing-masing. Next. Pada graf, banyaknya warna yang berbeda menunjukkan urutan jam pelaksanaan perkuliahan Bahasa Indonesia untuk setiap dosen. Graf penyusunan urutan jam perkuliahan Bahasa Indonesia dapat dibuat partisi agar sisi yang diwarnai dan titik yang dihubungkan terlihat jelas. Next. Nah, kemudian dari graf yang masih gabungan tadi, kita buat partisi. Pada partisi tersebut memperlihatkan bahwa setiap dosen mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang direpresentasikan dengan titik D1 sampai D8, sedangkan pada titik K1 sampai K4
K24 merupakan representasi dari kelas yang diampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, ini artinya dari graf yang masih gabungan tadi kita ambil, kita partisi menjadi 8 karena ada 8 dosen. Misalnya pada D1 itu kita partisikan, kita sesuaikan urutannya. D1 itu kita hubungkan dengan K1, K9, dan K17. D2 juga kita hubungkan dengan K2, K10, K18. D3 kita hubungkan dengan K3, K11, dan K19. D4 kita hubungkan dengan K4, K12, dan K20. D5 kita hubungkan dengan K5, K13, dan K21. D6 kita hubungkan dengan K6, K14, dan K22. K7 kita hubungkan dengan K7, K15, dan K23. Serta yang terakhir itu ada D8, kita hubungkan dengan K8, K16, dan K24. Next. Nah, arti dari partisi ini itu kan ada 3 warna. Ada warna jingga, warna hijau, dan juga warna biru. Nah, untuk sisi yang pertama, yaitu berwarna jingga, itu artinya perkuliahan Bahasa Indonesia ini dimulai pada pukul 8 sampai 9.40 WIB. Nah, untuk sisi yang kedua, yaitu sisi yang berwarna hijau, artinya perkuliahan Bahasa Indonesia ini pada sesi kedua mulai pada pukul 10 sampai dengan 11.40 WIB, serta untuk warna sisi yang ketiga yaitu warna biru, artinya perkuliahan Bahasa Indonesia itu pada pukul 13 sampai 14.40 WIB. Nah, dapat dilihat partisinya seperti sebelumnya juga. Next. Kemudian, dari partisi-partisi sebelumnya, kita ubah partisi tersebut dan kita susun menjadi sebuah tabel jadwal perkuliahan Bahasa Indonesia setelah menggunakan graf. Nah, ini terdapat tabel 4.2, yaitu jadwal perkuliahan Bahasa Indonesia setelah menggunakan graf. Dapat dilihat untuk masing-masing dosen, dosen 1 sampai dosen 8, itu sudah memiliki jumlah kelas yang diajarnya itu sudah rata semua, yaitu sebanyak 33, dengan jumlah mahasiswa dapat dilihat pada layar, serta kode kuliahnya juga. Oke, next. Kemudian untuk metode yang kedua, kami gunakan software CodeBlocks untuk pewarnaan graf. Nah, pada pewarnaan graf, selain menggunakan algoritma Welch-Powell, pada sebelumnya, kita juga dapat menggunakan software CodeBlocks, di mana software CodeBlocks ini menggunakan bahasa pemrograman yang disebut dengan bahasa pemrograman C++. Dapat dilihat pada gambar 4.4 terdapat partisi graf transformasi dari sisi ke titik. Ini transformasi artinya pada hubungan-hubungan titik antar titik, maksudnya pada D1 ke K1 dan seterusnya itu kita misalkan D1 ke K1 itu sisinya kita misalkan dengan V1 menjadi vertex 1 dan seterusnya sampai dengan hubungan D8 ke K24 itu dengan vertex 24 atau disimbolkan dengan V24. Nah, ini untuk vertex 1 itu saling bertetangga dengan vertex 9 dan vertex 17 sehingga mereka saling terhubung. Vertex 2 juga dia bertetangga dengan vertex 10 atau V10 dan juga vertex 18 atau V18. Sehingga untuk sisinya ini saling terhubung. Dan seterusnya sampai V8 ia berhubungan atau bertetangga dengan V16 dan V24, sehingga sisinya juga terhubung. Next. Baik, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, kepada Windy. Saya silakan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan mengenai pewarnaan graf dengan software CodeBlocks. Dapat diperhatikan sebagai berikut. Hmm.
Sebelumnya telah dibuat algoritma untuk pewarnaan graf berdasarkan kasus di atas, yaitu mengenai penyusunan jadwal perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, untuk algoritmanya dapat dilihat pada layar. Kemudian saat di-run, akan terlihat sebagai berikut. Yang mula-mula diminta untuk memasukkan banyak data, di mana diketahui data yang dimasukkan itu data titiknya. Perlu diingat bahwa untuk kode blocks ini, graf yang digunakan itu graf transformasi tadi dari sisi ke titik, sehingga dengan memperhatikan graf tersebut diketahui kalau titiknya itu 24, maka banyak datanya itu 24. Kemudian masukkan hubungan graf antara titik satu dengan titik satu itu adalah 0, dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa vertex 1 atau simpul 1 itu dia itu bertetangga dengan simpul 9 dan simpul 17, sehingga untuk simpul yang lainnya akan bernilai 0, sedangkan untuk 9 dan 17 akan bernilai 1. Sehingga titik 1 dan 1 adalah 0, hingga titik ke-8. Sedangkan untuk titik ke-17 itu 1 karena bertetangga. Nah, untuk simpul yang kedua atau titik yang kedua itu bertetangga dengan titik yang ke-10 dan ke-18. Maka selain titik 10 dan 18 akan bernilai 0. Dan 10 akan bernilai 1. Dan titik ke-18 juga bernilai 1. Selain itu, untuk titik yang ketiga tadi bertetangga dengan titik yang ke-11 dan titik yang ke-19. Nah, sedangkan untuk simpul atau titik yang keempat tadi bertetangga dengan titik yang ke-12 dan yang ke-20. Kemudian untuk simpul yang kelima bertetangga dengan simpul yang ke-13 dan yang ke-21. Nah, dan seterusnya hingga simpul yang ke-24 tadi, eh, simpul yang ke-24 akan bertetangga dengan simpul yang ke-8 dan 16, dengan tetap memperhatikan ketetanggaan dari graf tersebut, sehingga nantinya akan diperoleh eh, hasil output seperti pada PPT berikut. Nah, nah, output yang ada dari output dari pemrograman kode blocks tadi, yaitu
untuk ada vertex 1 hingga vertex ke-8 itu warnanya sama karena dari vertex misalkan vertex 1 ini menghubungkan merupakan sisi titik 1 ini dimisalkan sebagai titik yang sebagai sisi dari D1 ke K1. Begitupun juga dengan D2 dengan vertex kedua yaitu dari D2 ke K2, vertex 3 dari D3 ke K3 hingga vertex 8 itu dari D8 ke K8 karena kenapa diwarnainya itu sama? Karena titik-titik tersebut atau sisi-sisi tersebut tidak bertetangga. Kemudian untuk vertex ke-9 perlu diingat bahwa tadi vertex 9 itu berhubungan atau bertetangga dengan vertex 1 dan vertex ke-17 sehingga vertex 9 ini harus diwarnai berbeda dari vertex 1 yaitu seperti warna 2. Dan vertex 9 ini menghubungkan dari D1 ke K9 hasil yang sama juga hingga untuk vertex ke-16. Vertex 16 itu menghubungkan dari 16 ke 8. Maka tidak boleh warnanya sama dengan vertex yang ke-8. Selanjutnya, untuk vertex 17, tadi kan sudah bertetangga dengan vertex yang ke-9 dan ke-1. Sehingga 17 warnanya tidak boleh 1 dan tidak boleh 2. Maka 17 warnanya itu 3. 17 ini menghubungkan dari vertex 17 ini dari D1 ke K17. Selanjutnya, hal yang sama juga hingga vertex yang ke-24 yang diberi warna 3 karena vertex 24 ini sebagai pemisalan sisi yang menghubungkan antara vertex ke-8 vertex 8 ke vertex yang ke-24. Jadi, setiap sisi yang tidak bertetangga itu memiliki warna yang sama, sedangkan dari graf tersebut 3 warna yang berbeda. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu salah satu manfaat atau aplikasi pada teori graf adalah penjadwalan. Penelitian yang telah dilakukan terbukti bahwa teori graf dapat digunakan untuk menentukan penyusunan jadwal perkuliahan bahasa Indonesia. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pewarnaan graf. Pewarnaan graf yang telah dilakukan dengan algoritma Welch-Powell dan melalui bahasa pemrograman C++ pada software CodeBlocks, pewarnaan graf dinilai efektif untuk menyelesaikan masalah penjadwalan atau scheduling pada kasus penyusunan jadwal kuliah bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Cara sederhana dalam menentukan masalah penjadwalan atau scheduling dalam pewarnaan graf adalah melalui algoritma Welch-Powell. Meskipun demikian, terdapat software CodeBlocks yang dinilai mampu diterapkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan penyusunan jadwal kuliah bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Untuk setiap masing-masing dosen mata kuliah bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang dapat mengampu 3 kelas berdasarkan graf yang telah dibuat. Untuk selanjutnya, disarankan pada pengguna apabila ingin menyusun jadwal pelajaran menggunakan teori graf untuk terlebih dahulu menguasai materi pewarnaan graf. Selain itu, dalam penggunaan CodeBlocks perlu adanya ketelitian dalam memasukkan data, terlebih apabila data yang ada berjumlah banyak. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka untuk referensi atau sumber-sumber yang terkait dengan tugas proyek kami dapat dilihat pada layar. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Baik. Demikian presentasi dari tugas proyek kami yang telah kami lakukan terhadap penjadwalan pada jadwal penyusunan jadwal mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga banyak permohonan maaf apabila terdapat salah kata, salah penyampaian, dan salah dalam mempresentasikan. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.